Halo semua, selamat malam. Saya Tiara Burmunte. Di sini saya akan menyelesaikan tugas TPT saya modul ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisien, dan relevansi suatu kurikulum. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah tercapai dan bagaimana kurikulum dapat diperbaiki. Evaluasi ini mencakup seluruh komponen, bukan hanya hasil belajar siswa. Pertama, tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan utama evaluasi kurikulum adalah 1. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kurikulum saat diimplementasikan. 2. Menentukan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pelajaran. Mencapai tujuan pelajaran. Yang ketiga, menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum di masa mendatang. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas pendidikan kepada semua pihak terkait seperti siswa, orang tua, dan pemerintah. Dan yang kelima, membantu pengambilan keputusan bagi pembuat kebijakan dan penyidik. Dan kita masuk yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi kurikulum umumnya mengikuti tahapan berikut. 1. Perencanaan, menentukan tujuan, ruang lingkup, model evaluasi, dan instrumen yang akan digunakan. Yang kedua, pelaksanaan, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, observasi, dan tes. Yang ketiga, analisis data, menganalisis data kuantitatif dan kualitatif untuk menarik kesimpulan. Yang keempat, pelaporan, menyusun laporan yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Dan yang kelima, tindak lanjut, melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi dan laporan evaluasi. Dan kita masuk yang ketiga, metode dan aspek pemahaman evaluasi. Evaluasi kurikulum menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Yang pertama, metode kuantitatif, menggunakan data numerik seperti skor, tes, atau statistik. Yang kedua, aspek pemahaman, menilai efektivitas kurikulum dari segi pencapaian siswa. Yang kedua, metode kualitatif, menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Aspek pemahaman, menilai proses, implementasi, bermaknaan, pembelajaran, dan persepsi semua pihak terkait terhadap kurikulum. Dan studi kasus. Aspek pemahaman juga mencakup 1. Kesesuaian, sejauh mana kurikulum sejalan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Kedua, konsistensi, apakah semua komponen kurikulum atau tujuan, materi, metode, dan asesmen saling mendukung. Yang ketiga, kelayakan, apakah kurikulum dapat diimplementasikan sebagai sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat, yaitu strategi evaluasi kurikulum. Strategi yang digunakan dapat disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif, dilakukan selama proses pengembangan atau implementasi kurikulum. Tujuannya untuk memberikan masukan secara berkala agar perbaikan dapat dilakukan segera. Yang kedua, evaluasi sumatif, dilakukan di akhir program kurikulum. Tujuannya untuk menentukan keberhasilan secara keseluruhan dan membuat keputusan tentang kelanjutan program. Yang terakhir, evaluasi komprehensif, menggabungkan berbagai metode dan strategi untuk menilai kurikulum dari berbagai sudut pandang, misalnya menggunakan model
CIPP yang menilai konteks input, proses, dan produk. Demikian tugas saya modul ketiga. Sekian dan terima kasih.